Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai usaha bisnis kami, yaitu bisnis kaos polos bersablon yang bermerek Females. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Evita Maifani, yang kedua ada Mbak Fadila, yang ketiga ada Mas Hasbi, dan yang terakhir ada Mbak Ismi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran, yaitu yang pertama ada tinjauan umum. Usaha yang akan dikembangkan termasuk usaha yang sudah sering dijumpai, yaitu menawarkan produk busana berupa t-shirt. Hampir semua kalangan menyukai busana t-shirt karena bentuknya yang sederhana namun sangat nyaman digunakan dalam sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tropis, khususnya Indonesia. Meskipun tampak sederhana, namun demikian kekhasan dari produk yang kami tawarkan adalah t-shirt yang diberi accent or ornamen etnik Nusantara. Kemudian yang kedua ada tinjauan tentang pasar sasaran, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar potensial. Target utama toko pakaian online Females adalah pria dan wanita dengan usia yang produktif, pendapatan antara 1 juta sampai dengan 1.500.000 rupiah, kisaran pembelian antara 75.000 sampai dengan 150.000 rupiah, sedangkan kisaran harga jual yang ditawarkan sebesar 85.000 sampai dengan 160.000 rupiah. Konsumen dengan kisaran pembelian tersebut merupakan pasar potensial, karena dengan harga yang relatif terjangkau, mampu memudahkan konsumen untuk membeli pakaian baru dalam kurun waktu tertentu, sehingga perputaran di toko tersebut meningkat dan omset yang didapatkan juga ikut meningkat. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar dan penetapan pasar. Toko pakaian online kami melayani konsumen yang berada di mana saja. Hal ini dikarenakan toko pakaian online kami memiliki sifat online, sehingga dapat diakses oleh konsumen di mana saja ketika konsumen tersebut menginginkannya. Walaupun demikian, segmen utama pada segi geografis yang terdapat pada toko pakaian online Females adalah masyarakat yang berada di desa Karangrejo, Kecamatan Ujung Pangkang, Kabupaten Gresik. Kemudian yang ketiga ada luas dan potensi permintaan. Untuk yang pertama ada analisis permintaan efektif. Permintaan mulai mengalami penurunan karena kurang pekanya dalam membangun rasa kedekatan konsumen dengan brand. Kurang antusiasnya informasi seputar produk. Untuk saat ini hanya melakukan pendekatan dengan konsumen dengan mengandalkan kepercayaan yang telah dibangun oleh para pelanggan dengan kekuatan word of the mouth, tidak dengan media-media lain, hampir vakum, untuk kemudian berpikir kembali untuk memperbaiki keadaan yang semakin memburuk. Kemudian yang kedua ada analisis permintaan potensial. Permintaan dalam sehari tidak akan kurang dari 15 orang yang akan mendatangi usaha di tempat. Karena banyaknya kalangan anak muda yang benar-benar mengikuti tren masa kini yang ingin berpenampilan menarik dan menjadi pusat perhatian. Dan juga dengan selalu adanya acara-acara anak muda yang selaras dengan konsep fashion kami, penawaran yang diberikan oleh usaha kami ialah kualitas barang yang baik dengan tingkat ketersediaan barang yang memadai. Selanjutnya yang keempat ada strategi dan program pemasaran, yaitu yang pertama ada kebijakan dan penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami akan mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara kontinu untuk meningkatkan pangsa pasar. Kemudian yang kedua ada kebijakan tentang produk, distribusi, dan promosi. Dalam kebijakan produk, toko pakaian online Females menawarkan produk pakaian bagi pria dan wanita dengan rentang usia dalam kategori produktif yang memiliki merek, serta melakukan pengemasan produk untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap barang yang akan ditawarkan. Kemudian yang kedua ada kebijakan distribusi. Dalam kebijakan distribusi meliputi bagaimana dan di mana toko pakaian online Females menjual produknya. Tempat yang dimaksudkan terdapat pada laman media sosial meliputi Facebook, Instagram, dan lain, serta website yang dimiliki. Kemudian yang terakhir ada kebijakan promosi. Dengan membuat advertisement secara online di internet, bisa dijangkau masyarakat luas dan melakukan transaksi ataupun bisnis online.
Strategi yang akan kami jalankan pada usaha ini antara lain, yang pertama melakukan iklan-iklan di dunia internet, baik melalui situs jaring sosial. Yang kedua, membuat katalog-katalog mengenai fashion yang sedang up to date. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Siddiqui. Di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Mbak Evita, aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu uraian tentang produk bahan baku yang didefinisikan pada kebutuhan bahan baku untuk packaging produk, yaitu plastik dan kertas Samsung, karena untuk bahan baku kalau sudah dihitung dalam hitungan-hitungan biaya penjualan nantinya. Untuk setiap pembelian bahan baku terhadap produksi disesuaikan dengan barang yang dipesan jumlah berapa. Kapasitas produksi yaitu dilakukan setelah ada orang yang memesan, karena penjualan kaos ini dilakukan secara PO atau pre-order. Proses produksi dilakukan oleh pihak pertama yaitu konveksi, di mana perusahaan hanya terlibat dalam pemilihan bahan dan desain, dan bahan dari kaos tersebut yang milik kita serahkan ke pembeli. Yang kedua yaitu proses pembuatan produk. Kondisi, lokasi, dan lingkungan. Lokasi untuk tempat produksi dan packaging berada di Gresik, tepatnya di Kecamatan Ujung Pangka. Tempat produksi atau konveksinya berada di satu kecamatan dengan tempat packagingnya, jadi membutuhkan waktu yang singkat untuk memprosesnya. Karena kita menjualnya online, jadi belum membutuhkan toko. Proses pembuatan, kita membeli bahan yang sesuai dengan yang kita harapkan, menentukan model sablon yang sudah kita buat juga. Selanjutnya kita kirim model sablon tersebut ke konveksi sablon. Setelah jadi kita kemas pakaian tersebut dengan kemasan plastik yang tapi dan siap dipasarkan. Pemeliharaan. Kualitas produk pakaian ini merupakan kualitas yang terbaik karena pilihan bahannya sudah diuji kenyamanan sebelumnya dengan pemilik, sehingga membuat konsumen yang menggunakan pakaian ini merasa nyaman, adem, tidak kaku, dan rapi. Karena kualitas produk sangat penting, sehingga konsumen tidak perlu ragu untuk membeli produk Famels T-shirt ini. Aspek manajemen dan organisasi perusahaan. Penyusunan struktur organisasi merupakan suatu hal yang penting untuk diciptakan baik oleh sebuah organisasi maupun perusahaan, mulai dari skala kecil, menengah, hingga berskala besar. Struktur organisasi biasanya mencakup tugas, alur pekerjaan, hubungan antar jabatan, dan alur komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Bentuk-bentuk dari struktur organisasi juga bermacam-macam, mulai dari struktur organisasi fungsional, divisional, hingga matriks. Struktur organisasi yang berlaku pada usaha Famels ialah struktur organisasi paling mendasar, yaitu struktur organisasi fungsional yang mencakup pemilik dan 3 karyawannya. Aspek manajemen. Adapun struktur organisasi dari usaha Famels adalah sebagai berikut, yaitu ketua, bagian admin, bagian produksi, bagian pemasaran, sablon, dan packaging. Baik, perkenalkan, nama saya Ismi Yulinda Ayu Apsari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Kiki tentang analisis proyeksi laporan laba rugi. 1. Penjualan itu 100%, kaos sablon 144.000, sablon kaos, sablon kantong plastik, jumlah penjualan. Kedua, biaya tetap. Ketiga, biaya variabel. Yang keempat yaitu laba sebelum bunga. Bunga pinjaman 0%, laba sebelum pajak 25%, laba bersih, profit on sales, dan BEP. BEP nilainya sejumlah 19.169.999. Yang selanjutnya yaitu analisis proyeksi arus kas. Arus kas terdiri dari arus masuk, total penjualan, kredit, investasi modal kerja, modal sendiri, investasi, modal kerja, nilai sisa proyek, total arus kas. Arus masuk untuk menghitung RR yaitu sejumlah 144.000. Yang selanjutnya yaitu arus keluar. Arus keluar terdiri dari 1. Biaya investasi, biaya variabel, yang ketiga biaya tetap,
yang keempat angsuran pokok, yang kelima angsuran bunga, yang keenam pajak, yang ketujuh komisi penjualan 2%. Total arus keluar untuk menghitung IRR yaitu sejumlah 187.434.000. Yang selanjutnya yaitu analisis proyeksi neraca. Uraian aktiva yang pertama yaitu aktiva kelancaran, terdiri dari kas dan bank. B. Persediaan, jumlah aktiva lancar yaitu 203582. Yang kedua aktiva tetap, terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan. Yang ketiga peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan. Jumlah aktiva tetap, jumlah aktiva yaitu 3.101.570. Yang B yaitu pasiva. Pasiva terdiri dari yang pertama hutang, kredit modal kerja, kredit investasi, hutang dagang, uang muka penjualan, jumlah hutang. Jumlah hutang yaitu 0%. Yang kedua yaitu modal. Modal sendiri terdiri dari yang pertama yaitu modal sendiri, yang kedua laba ditahan, jumlah modal, jumlah pasiva. Jumlah pasiva yaitu 3.101.570. Yang selanjutnya yaitu penilaian investasi. Penilaian investasi yaitu terdiri dari analisis kelayakan usaha dan nilainya. NBV 14%, IRR, net B atau C, PBB. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Safi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ismi, yaitu mengenai aspek hukum dan lingkungan. Yang pertama ada aspek hukum. Untuk memperlancar usaha kami, terlebih dahulu kami mengurus beberapa surat izin untuk mendirikan usaha kami. Yang pertama, surat izin dalam mendirikan usaha yang bisa dilakukan di akta notaris. Yang kedua, surat izin domisili dari pemerintah setempat agar kami dapat mendirikan usaha yang legal. Ketiga, surat izin usaha perdagangan SUP. Dengan surat izin di atas dapat memperlancar usaha online kami yang bisa diakui kelegalitasannya. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara ataupun polusi suara atau kebisingan. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar lingkungan usaha. Tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar, serta membuang limbah sampah pada tempatnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi belum sempurna dan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.